Halo, perkenalkan nama saya Dwi Fortuna Hasiholanda dengan NIM 18095111059 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang anestesi pada anjing. Anestesi merupakan keadaan di mana hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara yang dihasilkan melalui penekanan sistem saraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensori pada saraf. Anestesi umumnya memungkinkan pasien untuk mentoleransi prosedur bedah yang dalam kondisi normal akan menimbulkan sakit yang tak tertahankan, beresiko eksaserbasi fisiologis yang ekstrim, dan menghasilkan kenangan yang tidak menyenangkan. Secara umum, jenis anestesi yang digunakan untuk menganestesi anjing adalah kombinasi silazin dengan ketamin hidroklorida karena pemberiannya bisa secara intravena maupun intramuskular. Kombinasi silazin dengan ketamin hidroklorida merupakan agen kombinasi yang saling melengkapi antara efek analgesik dan relaksasi otot serta sangat baik dan efektif untuk anjing karena memiliki rentang keamanan yang lebar. Dalam melakukan anestesi, harus diperhatikan beberapa faktor, antara lain kondisi hewan, lokasi pembedahan, lama pembedahan, ukuran tubuh atau jenis hewan, kepekaan hewan terhadap obat anestetik, dan penyakit-penyakit yang diderita hewan. Tipe anestesi. Tipe anestesi ada 3. Yang pertama, pembiusan total, yaitu hilangnya kesadaran secara total. Yang kedua, pembiusan lokal, di mana hilangnya rasa pada daerah yang diinginkan. Ketiga, pembiusan regional, yaitu hilangnya rasa pada bagian yang lebih luas oleh blokade selektif pada jaringan spinal atau saraf yang berhubungan. Selanjutnya, obat anestesi injeksi pada anjing. Yang pertama, silazin. Silazin biasanya digunakan sebagai pre-anestesi, tetapi pada anjing akan menyebabkan muntah sehingga bersifat kontraindikasi untuk hewan yang menderita obstruksi gastrointestinal. Waktu induksi dari suatu agen anestesi bisa dikurangi sampai 50-75% dengan pemberian pre-anestesi silazin untuk menghindari overdosis. Silazin bekerja melalui mekanisme yang menghambat tonus simpatik karena silazin mengaktifasi reseptor postsynaptic alpha 2 adrenoseptor sehingga menyebabkan medriasis, relaksasi otot, penurunan denyut jantung, penurunan peristaltik, relaksasi saluran cerna, dan sedasi. Silazin menyebabkan relaksasi otot melalui penghambatan transmisi impuls intraneural pada susunan syaraf pusat dan dapat menyebabkan muntah. Selanjutnya, ketamin hidroklorida. Ketamin hidroklorida sering disebut sebagai disosiatif anestetik, dengan efek menimbulkan kekakuan otot yang tinggi pada waktu pemulihannya. Maka dalam penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan silazin yang memiliki relaksasi otot sehingga dapat mengurangi kekakuan otot yang dihasilkan agen disosiatif. Selanjutnya, tiletamin hidroklorida zolazepam. Zolazepam merupakan derivat benzodiazepin terbaru dan merupakan antikonvulsi yang efeknya 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan golongan diazepam. Tiletamin mempunyai efek kataleptik dan bersifat lipofilik sehingga lebih cepat didistribusikan ke organ bervaskularisasi tinggi, terutama pada otak. Efek tiletamin zolazepam dapat mencapai jantung dan merangsang saraf simpatis, di mana kombinasi tiletamin dengan zolazepam berpengaruh terhadap tekanan darah arteri dan curah jantung. Anestesi tiletamin zolazepam pada anjing dapat menimbulkan takikardia, peningkatan tekanan darah yang bersifat sementara, dan induksi polipnea. Selanjutnya, kombinasi silazin
dengan ketamin hidroklorida. Kombinasi kedua obat ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu ekonomis, mudah dalam pemberiannya, induksinya cepat, mempunyai pengaruh relaksasi otot yang baik, serta jarang menimbulkan komplikasi klinis. Peningkatan yang bervariasi pada pulmonum, hipertensi sistemik, penurunan curah jantung, hipoventilasi yang menyebabkan peningkatan tekanan karbon dioksida dan tekanan oksigen arteri. Pemberian anestesi silazin dengan ketamin hidroklorida dengan tiletamin zolazepam memberikan kekuatan yang sama pada perangsangan kardiovaskuler, yaitu menaikkan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan kecepatan pulsus meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan terima kasih sudah menonton.